Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Jenis-jenis karunia rohani di Alkitab. Satu, karunia hikmat. Apa itu hikmat? Karunia hikmat. Kemampuan khusus untuk memahami dan menggunakan pengetahuan tertentu atau kemampuan khusus di dalam mengambil satu keputusan di situasi keadaan yang sangat begitu sulit atau pelik. Contohnya Salomo. Tuhan memberikan karunia hikmat kepada Salomo waktu dia menjadi raja. Kenapa Tuhan berikan karunia hikmat itu buat Salomo? Kenapa tidak langsung yang pertama kekayaan? Tapi kenapa hikmat? Karena Tuhan tahu. Bagi Salomo jauh lebih penting, jauh lebih utama dan pertama hikmat. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin besar. Dia akan diperhadapkan dengan berbagai masalah, persoalan, pergumulan. Orang-orang yang dipimpin dan itu betul terjadi. Waktu sengketa ada dua orang ibu. Memperebutkan satu orang anak. Tapi dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Maka Salomo mengatakan kepada ibu, kedua orang ibu itu. Dengan membawa anak itu di hadapan mereka. Lalu Salomo bertanya, apa dasarnya ibu yang pertama mengaku bahwa ini anak ibu? Oh, dia itu lahir dari rahim saya. Lalu ditanya ibu yang kedua, apa alasan ibu mengatakan bahwa anak ini anak ibu? Oh, saya yang menyuapi dia. Saya yang memandikan dia. Tapi Salomo tidak gampang percaya dengan alasan atau argumentasi yang dibangun oleh kedua ibu itu. Tapi dengan roh karunia hikmat yang diberikan Tuhan, bekerja di hati dan pikiran Salomo. Maka Salomo katakan, oke, karena ibu-ibu mengaku adalah orang tua dari anak ini, supaya tercipta keadilan sosial. Maka anak ini kita akan bagi dua, alias kita potong. Walaupun niatnya Salomo bukan mau memotong benaran, bukan membagi dua, bukan mengenai anak itu, bukan. Lalu Salomo panggil tukang begalnya. Baik, tolong ibu-ibu perhatikan. Kita bagi dua anak ibu. Kita bagi dua anak ini, ibu. Supaya adil. Waktu tukang begalnya Salomo mau membagi dua anak itu, mau memotong anak itu, salah satu ibu berkata, oh tuanku raja, jangan. Tidak usah anak ini dibagi dua. Tapi biarkanlah anak ini hidup. Dan biarlah si ibu itu yang mengasuhnya. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus itu dikatakan oleh ibu yang pertama. Tapi bagaimana respons ibu yang kedua? Oh, tuanku raja, itulah keputusan yang paling bijak. Silahkan dipotong, dibagi dua secepat-cepatnya. Itu pernyataan, itu tanggapan si ibu yang kedua, Bapak Ibu. Artinya ibu yang kedua nggak punya hati, nggak punya perasaan, nggak punya empati. Anak itu mau mati dibagi dua pun tidak ada masalah buat dia. Tapi karunia hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo di situ terlihat. Maka Salomo katakan, baik, saya sudah menemukan siapa di antara kalian berdua yang sebenarnya ibu yang asli dari anak ini. Dan akhirnya Salomo katakan, ibu yang sesungguhnya dari anak ini sebenarnya adalah ibu A. Kenapa? Si ibu A tadi mengatakan lebih baik anak ini tetap hidup dan biarlah tetap diasuh oleh si ibu B. Itu menandakan bahwa si ibu A ini menganggap hidupnya anak itu jauh lebih baik daripada mati. Berarti membuktikan naluri, hati nurani, empati ibu si A sungguh ada di dalam diri anak itu. Lalu bagaimana dengan ibu si B? Gak punya hati dia.
nggak punya perasaan, nggak punya empati. Makanya dia lebih memilih potong aja. Bapak Ibu, hikmat, karunia hikmat. Beda Bapak Ibu ya, hikmat dengan pengetahuan, beda. Kalau pengetahuan itu akumulasi, penumpukan, ya, pertambahan, ya, pengetahuan yang kita dapatkan melalui proses belajar. Dari SD sampai mahasiswa. Dari situ kita dapat pengetahuan. Bisa juga dari pengalaman hidup. Ya, kita bisa mendapatkan pengetahuan. Artinya apa? Kalau pengetahuan itu kita dapat melalui proses belajar. Proses menjalani hidup. Tapi, kalau hikmat, Bapak Ibu, itu kita dapatkan berdasarkan pertobatan kita kepada Kristus. Dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang artinya hikmat itu kita tidak dapat dengan kita membaca banyak buku, punya gelar sebanyak mungkin. Enggak. Tapi karunia yang diberikan Tuhan kepada kita kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat. Itu beda. Pertanyaannya, apakah hikmat ini dibutuhkan Bapak Ibu dalam usaha pekerjaan bisnis? Oh ya, sangat. Bukan hanya hamba Tuhan yang perlu hikmat. Mengatasi masalah, persoalan, pergumulan, dan pelayanan para pengusaha, para profesional. Karena tiap hari Bapak Ibu diperhadapkan dengan masalah. Diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang berisiko tinggi. Saya sudah melihat dan menemukan banyak orang karena tidak memiliki hikmat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia harus kehilangan rumah satu-satunya. Tempat di mana dia, istrinya, dan anak-anaknya hidup harus terjual. Karena kenapa Bapak Ibu? Dia mengambil keputusan yang salah. Karena tidak disertai dengan karunia hikmat dari Tuhan. Yang kedua, karunia pengetahuan. Maksudnya karunia pengetahuan, yaitu kemampuan menganalisis, ya, kemampuan menganalisis, ya, menjelaskan informasi atau gagasan yang berguna bagi pertumbuhan jemaat. Yang di sini lebih mengacu kepada pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Itu diberikan Tuhan juga karunia itu kepada kita. Di mana karunia itu diberikan supaya kita bisa menolong jemaat, memahami, mengajar jemaat, memahami dan mengerti firman Tuhan, dan juga bagaimana mereka menyelesaikan setiap soal masalah pergumulan dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya adalah karunia iman. Artinya apa? Memahami kehendak Tuhan. Ya, karunia memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Contoh konkretnya, Bapak Ibu, background saya sarjana ekonomi dengan istri. Tapi kenapa kami akhirnya memilih jadi hamba Tuhan? Artinya apa? Meninggalkan harapan dan cita-cita menjadi pengusaha orang kaya kan Bapak Ibu. Itu tidak ucuk-ucuk kami ambil keputusan. Enggak. Itu melalui sebuah proses perenungan yang amat dan panjang kali lebar. Tapi juga karena Tuhan karuniakan iman buat kami untuk memahami, mengerti, dan yakin betul. Keputusan kami jadi hamba Tuhan bukan keputusan yang salah. Maka waktu kami ambil keputusan itu ada pergumulan, ada masalah, ada penderitaan. Itu tidak mengurangi sedikit pun komitmen dan panggilan kami untuk tetap jadi hamba Tuhan. Karena kenapa? Dari awal sudah Tuhan berikan kami karunia iman. Memahami dan mengerti, oh memang panggilan kami adalah jadi hamba Tuhan. Ada banyak orang karena tidak memiliki karunia iman dalam memahami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Waktu gerejanya di demo langsung tutup total. Bahkan bukan hanya tutup total, dia langsung menghadap Tuhan. Dan dia nggak tahu dia menghadapnya ke arah mana kira-kira. Dan dia mengatakan, Tuhan mulai hari ini, kami tidak mau lagi melayani Tuhan. Banyak loh yang begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak punya karunia memahami kehendak Tuhan.
Beberapa orang, karunia iman ini juga, Bapak Ibu, sangat efektif menolong kita untuk apa? Mengerti jalan Tuhan untuk hidup kita. Memahami pasangan hidup yang Tuhan berikan buat kita. Itu bisa. Kita ditolong dengan karunia ini. Saya banyak mengkonseling, uh, melakukan konseling pranikah. Dan bahkan sebelum menikah, juga melayani mereka-mereka yang uh, bergumul untuk keputusan. Dalam hal misalkan untuk berpacaran. Tapi seringkali saya katakan, jangan putuskan dulu, jangan ambil tindakan dulu. Padahal mereka udah lama pacaran. Lalu mereka bertanya, kenapa sih Pak Tony? Kan saya udah kenal dia puluhan tahun. Dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, malahin Tuhan pula. Saya bilang nanti dulu. Ya tapi kapan? Tuhan pasti akan tuntun. Tapi saya bilang, jangan putuskan dulu. Tapi suatu saat kamu akan saya kasih tahu. Apa alasan saya? Saya katakan jangan dengan dia. Dan jangan ambil keputusan tindakan menikah dengan dia. Saya akan kasih tahu. Tapi doakan saja dulu saya. Beberapa bulan kemudian, saya panggil dia. Dan saya kasih tahu. Ini alasan saya. Kenapa saya katakan beberapa bulan yang lalu, jangan putuskan. Jangan ambil tindakan buru-buru. Setelah saya berdoa, saya bergumul, dan saya coba melihat lebih jauh siapa orang ini, dan bagaimana track recordnya rupanya begini. Artinya Bapak, rupanya pasangannya bermasalah. Bapak Ibu, karunia iman kita butuh. Supaya keputusan kita tidak sampai salah. Memulai pelayanan, memulai pekerjaan, memulai rumah tangga. Ya, berikutnya karunia menyembuhkan. Yaitu kemampuan berdoa untuk menyembuhkan atau memulihkan secara rohani dan jasmani secara supranatural. Itu dicatat dari 1 Korintus 12 ayat 9. Maka artinya Bapak Ibu, karunia-karunia kesembuhan yang dilakukan oleh sebagian hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, itu juga bisa berasal dari Tuhan. Bisa. Maka untuk itu kita tidak boleh langsung menolaknya. Menuduhnya itu sesat, tidak boleh. Kalau prosedur tata cara yang dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak ada masalah dengan itu. Dan seringkali ini Bapak Ibu tanpa campur tangan dokter, alias tanpa obat-obatan. Tanpa obat-obatan. Saya jadi ingat waktu saya melayani pasangan suami istri. Mereka ini kurang lebih waktu itu sudah 5 tahun menikah, tapi belum punya keturunan. Lalu saya diundang datang ke rumahnya. Awalnya saya nggak kenal. Saya hanya dibawa oleh seorang teman. Dan teman ini bilang, Pak Tony, saya rindu mau Pak Tony ketemu dengan saudara saya. Karena mereka punya pergumulan. Oh boleh saja saya bilang. Terus saya ketemu. Lalu mereka cerita, Pak Tony, kami sebenarnya secara ekonomi kami sangat bersyukur. Karena Tuhan berkati yang melimpah, punya usaha, bisnis yang Tuhan berkati luar biasa. Cuman Pak Tony kami masih punya pergumulan, Pak. Sudah lebih 5 tahun kami menikah. Sudah berkonsultasi, sudah berobat ke dokter, bahkan ikut program bayi tabung. Tapi tidak ada hasilnya. Lalu mereka katakan, Pak Tony, apa yang harus kami lakukan? Saya katakan kepada mereka, berhenti sekarang melibatkan ya
Akal dan pikiran, kemampuan, keuangan Bapak Ibu berhenti. Tapi waktunya sekarang total melibatkan Tuhan. Maksudnya gimana Pak Tony? Saya meminta Bapak Ibu sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Percaya total sama Tuhan. Melebihi daripada uang yang Bapak Ibu. Karena saya bilang, harta gampang dicari. Cuan atau agak happy gampang dikumpulkan. Tapi Bapak Ibu tahu, dapat anak, dapat keturunan. Tidak segampang kita mengumpulkan atau mencari uang atau happy atau cuan. Usaha Bapak Ibu miliki sekarang, gampang kok dicari. Tapi saya ingatkan, dapat anak tidak bisa kita menggampangkannya seperti mencari cuan atau happy. Nggak bisa. Karena itu hak milik otoritas Tuhan. Tapi kami bapaknya sudah dibaptis, Pak. Oke. Kebetulan suami istri ini melayani juga, Bapak. Oke. Tapi itu tidak cukup. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh percaya? Sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus saya gitu. Wah, kami nggak bisa jawab itu, Pak. Karena sebelumnya belum pernah ada pertanyaan itu. Maka kami nggak bisa jawab. Ya sudah, Bapak Ibu nggak usah jawab pun. Tidak apa-apa. Karena memang Bapak Ibu belum mengalami yang saya tanyakan. Sehingga cerita Bapak Ibu, saya bimbing, saya layani suami istri ini dengan cara apa? Saya injil mereka berdua. Baru setelah itu saya berdoa supaya Tuhan karuniakan juga buat mereka kehadiran seorang Tuhan. 1 minggu saya pulang dari rumah mereka, suaminya telepon saya. Ya, Pak Tony kelihatannya sudah ada tanda-tanda, Pak. Oh, puji Tuhan. Apa tanda-tandanya? Ya, kemarin itu istri saya ya sudah nggak datang bulan. Lalu saya bawa periksa ke dokter. Positif, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karunia menyembuhkan. Bapak Ibu sekali lagi bukan karena saya pendeta loh ya. Enggak. Waktu itu sebelum jadi pendeta kok masih penginjil kok. Maksud saya apa? Karunia-karunia ini kita dapatkan bukan karena gelar loh. Bukan. Bukan karena pengetahuan teologi. Bukan. Pak, karena pertobatan tadi. Ada 5 prinsip. Jadi artinya Bapak Ibu bisa saja Tuhan berikan karunia ini gitu loh maksud saya. Maka kita nggak usah nguber-nguber. Memburu karunia-karunia rohani itu ke tempat lain nggak usah. Yang berikutnya karunia melakukan mujizat. Artinya melakukan hal-hal yang supranatural seperti kesembuhan, ya, rohani, jasmani, usaha, bisnis, ya, itu bisa terjadi. Dan Bapak Ibu sekali lagi bisa berpotensi juga mendapatkan karunia itu. Yang berikutnya karunia bernubuat. Artinya apa? Menyampaikan penghiburan, dorongan, motivasi, bahkan menyampaikan pesan Tuhan. Ya, kepada orang-orang lain supaya sungguh-sungguh mereka secepat mungkin bertobat dan percaya kepada Kristus. Tetapi perlu saya ingatkan, nubuatan kita itu tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Hari-hari ini begitu subur kita mendengarkan ada Yesus-Yesus yang baru. Ada juru selamat yang baru. Contohnya mengapin si Wea, mengaku dia menjadi Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali. Padahal kita dicatat, Mesias Tuhan Yesus yang akan datang itu tetap asal usulnya adalah dari tengah-tengah orang Israel, bukan dari tengah-tengah orang Batak. Contoh yang lainnya misalkan nubuatan-nubuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hari, tanggal, bulan, tahun kedatangan Tuhan Yesus. Banyak orang yang menyimpang. Dan dari sekian banyak analisis ataupun juga ramalan, mereka itu semuanya adalah berita hoax karena tidak terjadi.
Artinya apa? Nubuatan atau pesan-pesan dari Tuhan itu tidak boleh melanggar firman Tuhan. Tidak boleh. Waktu COVID datang, tuh, subur muncullah nubuator-nubuator palsu. Wah, ini akhir zaman Tuhan Yesus pasti akan datang. Dan nggak ada malu-malunya orang yang dan nggak ada malu-malunya para nubuator-nubuator palsu itu mengaku dosa. Setelah selesai COVID reda, nggak ngaku dosa juga. Bahkan dia cari ayat-ayat pendukung. Ya, oh nanti inilah itulah. Nah, itu. Hati-hati Bapak Ibu. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Artinya memastikan dan mengidentifikasi apakah kuasa atau pengajaran Bapak Ibu, ya, yang disampaikan oleh seseorang itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Nah, mengapa ini penting? Ya, mengapa ini penting? Karena ya, sejak dari zaman PL dan PB itu begitu subur pengajaran sesat. Begitu subur orang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Orang ngaku-ngaku sebagai nabi dan rasul kan begitu Bapak. Subur banget tuh. Maka untuk itulah Tuhan anugerahkan karunia membedakan bermacam roh. Karena karunia membedakan bermacam roh itu menolong kita bagaimana memastikan bahkan mengidentifikasi, menganalisis maksudnya. Membedakan. Apakah kuasa yang dipakai oleh seseorang ini menyembuhkan orang lain? Itu pakai kuasa Tuhan atau pakai kuasa simbolis? Apakah pengajaran yang disampaikan oleh orang ini sesuai dengan firman Tuhan atau berasal dari Tuhan? Atau jangan-jangan berasal dan bersumber dari akal dan pikirannya sendiri? Apakah tindakan dan perbuatan atau kelakuan orang yang menyampaikan firman Tuhan ini sesuai firman Tuhan atau tidak? Apakah motivasi? Orang yang melayani Tuhan ini benar-benar dia memilih melayani, mendirikan gereja. Jujur untuk melayani Tuhan. Atau jangan-jangan dia hanya mengumpulkan pundi-pundi atau cuan atau heaven sebanyak mungkin. Termasuk karunia membedakan remaja roh itu menolong kita membedakan kuasa pengusiran setan dilakukan oleh orang ini pakai kuasa Tuhan atau pakai kuasa simbolis. Jangan lupa Bapak Ibu. Sesama iblis, sesama simbolis juga saling mengusir loh ya. Bisa. Karena berkompetisi. Sesama iblis itu ada juga kompetisi. Jangan lupa itu. Sesama setan itu juga bersamaan kok. Secara tidak sehat. Namanya juga setan Bapak Ibu. Termasuk karunia membedakan macam roh. Menolong kita untuk membedakan. Mujizat yang dipakai orang ini dari Tuhan atau jangan-jangan dari iblis. Dan termasuk juga kesembuhan-kesembuhan yang dipakai oleh Allah. Bapakku saya jadi teringat waktu saya melakukan pelayanan pelepasan di sebuah tempat. Di mana waktu itu yang kesurupan ini ada kurang lebih 15 orang. Dan itu dimulai dari satu orang. Sehingga teman-teman yang lain ikut juga kesurupan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Yang pertama saya tangani adalah orang yang pertama kali kerasukan. Mengapa? Karena inilah sebenarnya dari awal dari karena dari orang pertama inilah sebenarnya ya awal mula iblis bekerja lalu secara tidak disadari oleh orang yang pertama kerasukan ini dia juga sedang dipakai oleh iblis untuk apa mempengaruhi teman-temannya ya maka yang pertama saya cari adalah orang yang kerasukan saya tanya teman-teman siapa yang pertama kali kerasukan tadi kalian lihat oh sini pak oke bawa saya ke sana saja tapi dikasih oleh Yesus Kristus waktu saya ketemu dia marah dia nolak saya dan dia bentak saya dengan mengatakan siapa kamu mau apakan saya itu kata iblis yang bekerja dalam diri apa dalam diri orang kerasukan
Lalu saya tanya, siapa kamu? Saya bilang. Dia bilang, saya penguasa tempat ini. Saya penguasa tempat ini. Itu kata dia. Kenapa kamu ada di dalam diri anak ini? Itu pertanyaan kedua saya. Lalu iblis yang bekerja dalam hati anak ini mengatakan, karena kehadiran anak ini mengganggu saya. Selain Bapak Ibu. Iblis yang bekerja dalam diri anak kerasukan ini berkata, karena kehadiran anak ini, kehadiran yang ada dalam diri anak ini mengganggu saya. Dari situ saya paham. Ada dua sebab penyebab kenapa anak ini kerasukan setan. Yang pertama, rupanya anak ini sebelum dia datang kuliah di Bandung, dia sebelumnya sudah pernah diisi, bahkan dibawa, diserahkan oleh orang tuanya terhadap kuasa kegelapan waktu di kampung. Itu sudah pernah. Maka waktu dia merantau untuk kuliah di Bandung, oke, okay, bentrok, bentrok. Iblis yang mudah menguasai anak ini dari kampung halamannya, bentrok dengan iblis yang juga ada di sekitar tempat di mana anak ini sedang kuliah. Maka yang pada saat anak ini kerasukan sebenarnya, Bapak Ibu, itu adalah kuasa kegelapan yang ada di tempat itu, di tempat di mana dia berada saat itu. Dia terganggu dengan kehadiran anak itu, maka anak itu dirasuki, dikuasai. Maka tetap jalan keluarnya Bapak Ibu, saya katakan, siapapun engkau yang ada dalam diri anak ini, entah dari manapun, entah dari sini saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus engkau keluar. Kau keluar. Anak ini milik Yesus. Dan darah Yesus sudah tercurah banyak untuknya, untuk anak ini. Langsung lemas Bapak Ibu. Lalu setelah itu dia sadar. Lalu langsung dia mengatakan, Bapak, saya minta maaf, Bapak. Saya minta maaf, saya salah, Bapak. Saya bilang, enggak, kamu enggak salah. Kamu itu sedang dikendalikan dan dikuasai oleh roh yang lain. Setelah itu saya langsung injili dia sampai bertobat terima Yesus. Karunia membedakan bermacam-macam. Karena dalam satu persekutuan kami, ada seorang pembicara diundang dari luar. Untuk melayani kami orang-orang tua, murid. Bapak Ibu, mulai dari awal khotbahnya, sebelum khotbah, saya sudah merasa di dalam diri beliau pembicara ini ada nggak beres. Tapi coba saya dengarkan dulu khotbahnya sampai selesai. Pulang. Tiba-tiba malam hari saya ditelepon oleh dia. Saya nggak kasih nomor telepon saya. Enggak. Rupanya dia minta dari ketua persekutuan kami. Lalu dia telepon saya. Lalu dia bilang, Pak Tony, maaf ya Pak ya. Ya kenapa Bu saya bilang. Tadi waktu saya masuk ke ruangan di mana tadi kita ibadah. Pak Tony rasanya kok tahu ada sesuatu yang nggak beres dalam hidup saya, dia bilang. Itu kan perasaannya ibu kali, saya bilang. Enggak Pak. Saya merasa Pak Tony itu bisa melihat sesuatu ada yang nggak beres dalam hidup saya. Oke. Apa yang ibu rasakan? Jujur ya Pak Tony. Sebagian dari apa yang saya khotbahkan tadi saya tidak lakukan Pak. Waktu itu dia bicara masalah rumah tangga. Dan akhirnya dia ngaku. Sebenarnya rumah tangga saya pun tidak
Sebaik seperti yang saya sampaikan tadi Pak waktu di persekutuan. Saya minta maaf ya Pak. Saya minta maaf ya Pak, kata beliau. Ibu, yang penting kita bertobat Ibu. Ambil keputusan. Setelah bertobat, berubah lebih baik. Membedakan bermacam-macam. Ini penting kita punya waktu kita melayani. Bapak Ibu, dalam pelayanan itu bisa kita ketemu. Kalau kita dikasih karunia membedakan bermacam roh. Dari sekian banyak jemaat yang kita layani, bisa kita dikasih karunia dengan waktu Tuhan kita kasih karunia membedakan bermacam roh. Waktu kita melayani, Tuhan bisa kasih tahu dari jemaat yang kita layani itu, siapa yang responsif terhadap firman Tuhan yang terbuka, dan siapa yang tidak mau. Itu bisa kita ngerasain kok. Siapa yang menolak firman Tuhan yang kita sampaikan dan siapa yang mengamini. Itu bisa gampang kita lihat. Gampang kita lihat. Kalau kita punya karunia ini. Sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen pengajar, kita butuh karunia ini juga. Tapi sekali lagi, nggak usah dicari-cari ya. Tuhan akan kasih kok. Nanti akan kasih tahu bagaimana menemukannya. Ya, Tuhan akan kasih. Yang berikutnya Bapak Ibu, karunia yang lain apalagi yang Tuhan kasih. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Artinya, karunia ini adalah karunia untuk berbicara dalam bahasa yang tidak selalu dapat kita pahami arti dan maknanya. Maka untuk itu harus ada yang menerjemahkan atau yang mengartikan. Kalau bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak bisa dipahami oleh orang lain, harus ada yang mengartikannya, 2 atau 3 orang. Dan Bapak Ibu, karunia bahasa roh ini tidak boleh kita rancang, kita tidak boleh kita kontrol, tidak boleh kita atur supaya setiap minggu, setiap waktu, setiap persekutuan harus selalu muncul. Nggak boleh. Karena tergantung Tuhan juga pada saat kapan, di mana, situasi apa, Tuhan berikan karunia bahasa roh itu kepada kita. Tuhan yang mengatur waktu. Saya telah 25 tahun jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Hanya pernah 1 kali saya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mempraktekkan karunia bahasa roh. Hanya pernah 1 kali. Nah ini perlu Bapak Ibu tahu, saya tidak anti karunia bahasa roh ya, saya punya karunia itu kok. Tapi hanya pernah 1 kali Bapak Ibu. Itu pun bukan di dalam waktu pelayanan. Bukan pada waktu ibadah. Bukan pada waktu PA, enggak. Itu waktu saat-saat hidup pribadi kok. Setelah itu 25 tahun berlalu, nggak pernah lagi muncul itu. Artinya apa? Karunia bahasa roh ini kalau Tuhan munculkan dalam diri orang percaya, itu tergantung Tuhan tempatnya di mana. Artinya apa? Tidak selalu. Dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan, dalam setiap penyembahan, harus selalu berbahasa roh. Enggak. Enggak. Nanti saya jelaskan lebih jauh tentang aturannya. Tapi saya katakan kepada Bapak Ibu, saya pernah, saya punya karunia ini. Dan memang pernah Tuhan lakukan itu dalam hidup saya. Tapi itu dalam saat hidup saya secara pribadi. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh atau karunia bahasa roh atau bahasa lidah ini diikat oleh karunia menafsirkan bahasa roh. Apa maksud saya Bapak Ibu? Penggunaan karunia bahasa roh harus diserta-mertai dengan ada yang menafsir, ada orang yang diberikan Tuhan karunia untuk mengartikan atau menafsirkan bahasa roh yang kita pakai atau bahasa lidah itu. Dan ini menarik. Karunia bahasa roh ini satu paket dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Artinya ibarat mata uang Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau ada orang yang berbahasa roh, pasti Tuhan siapkan. Di tempat itu, di gereja, di persekutuan itu. 2
Tidak satu loh Bapak Ibu, dua loh. Atau tiga yang mengartikan bahasa roh yang dipakai oleh orang lain itu. Dan yang menentukan itu adalah Tuhan. Bukan orang yang berbahasa roh. Nanti kalau saya berbahasa roh, nanti kau tafsirkan. Nggak bisa, nggak bisa. Itu namanya bukan bahasa roh, tapi bahasa rekayasa. Artinya tanpa sepengetahuan orang yang berbahasa roh itu. Tuhan yang sama mempersiapkan pribadi-pribadi. Dua atau tiga orang di gereja, di persekutuan itu. Untuk menafsirkan. Atau mengartikan. Dan orang itu pasti tidak tahu. Orang yang berbahasa roh termasuk orang menafsirkannya. Orang itu tidak pernah janjian. Orang itu tidak pernah koncoisme untuk apa? Berkolaborasi. Nanti kalau saya ngomong bala 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 bala, kamu terjemahkan amin 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 ya. Enggak. Karena itu bersifat parsial, independen. Menarik karunia bahasa roh ini karena ada persyaratannya. Kalau karunia hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat dan sebagainya, itu tidak perlu saling kait-mengkait, itu enggak. Tapi karunia bahasa roh dan menafsirkan itu satu paket Bapak, nggak bisa dipisahkan. Yang ini saya kira tidak dipahami banyak orang Kristen, termasuk juga para pendeta. Sehingga terjadi penyalahgunaan karunia bahasa roh itu Bapak Ibu. Di mana seringkali tidak ada orang yang mengartikan atau menafsirkan bahasa roh itu. Maka saya katakan tadi, justru itu diragukan karunia bahasa rohnya dari Tuhan atau dari yang. Bapak Ibu, inilah sebenarnya banyak jenis-jenis karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi sekali lagi, ini nggak perlu kita cari-cari. Ini nggak perlu kita mohon-mohon sampai dua puasa 40 hari, 40 malam. Juga nggak perlu harus kita pulang pergi Yerusalem Indonesia. Nggak perlu supaya mendapatkan ini, nggak perlu. Juga kita nggak perlu ikut pelatihan bahasa roh. Nggak usah ikut-ikutan juga. Ya, memperkatakan bahasa roh yang dipakai oleh pendeta, gembala, atau pimpinan kita nggak usah. Karena ini otoritas Tuhan yang memberikannya kepada orang.